Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Buna. Hari ini Buna mau mengajak kalian belajar bersama bahasa Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materi, Buna mau tanya dulu nih. Apakah kalian ingat dengan sosok ini? Ya, betul sekali. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Beliau adalah sosok yang sangat inspiratif sekali. Beliau adalah seorang yang sangat cerdas dan pekerja keras. Dan masih banyak lagi kepribadian unggul yang beliau miliki dan bisa menjadi teladan untuk kita semua. Oke, membahas mengenai tokoh inspiratif, hari ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu teks biografi. Kira-kira kalian sudah tahu apa sih itu teks biografi? Ya, betul sekali. Teks biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, teks biografi ini biasanya berisi sejarah hidup seseorang, pengalaman-pengalaman menarik, hingga hambatan yang dialami tokoh tersebut hingga ia menjadi sukses. Teks biografi itu biasanya menceritakan orang-orang yang sukses, orang-orang yang terkenal, atau orang-orang yang berpengaruh besar dalam suatu hal yang menyangkut hidup orang banyak. Lalu, apa sih manfaat kita belajar teks biografi? Yang pertama, tentunya dapat memperkaya wawasan kita. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran atau manfaat dari kehidupan para tokoh yang diceritakan di biografi. Misalnya, kita bisa meneladani karakter unggul yang dimiliki para tokoh. Misalnya karakter pekerja keras, pantang menyerah, jujur, disiplin, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas struktur teks biografi. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan tokoh atau gambaran umum tokoh yang akan dibahas di dalam teks biografi tersebut. Kemudian yang kedua, peristiwa atau kejadian penting. Nah, pada bagian ini biasanya berisi masalah yang dihadapi tokoh. Biasanya ditampilkan hal yang menarik, mengagumkan, mengesankan, atau bahkan mengharukan. Kemudian yang ketiga, reorientasi. Pada bagian ini biasanya berisi pernyataan simpulan. Bisa juga berisi pandangan penulis atau kata-kata motivasi untuk para pembaca. Oke, supaya kalian lebih paham, mari simak contoh berikut ini. Oke, bagaimana? Sudah melihat contoh teks biografi? Ya, tentunya sekarang kalian lebih memahami apa saja sih itu struktur teks biografi dan seperti apa contoh-contohnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya, ia, beliau, dia. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan tokoh. Contohnya, memberikan, belajar, membaca, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya, diberi, ditugaskan, dipilih, dan sebagainya. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja mental untuk penggambaran peran tokoh. Misalnya, mencintai, menyetujui, menyayangi, menginspirasi, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, banyak menggunakan kata deskripsi untuk menjelaskan informasi secara rinci tentang tokoh.
Misalnya adalah, merupakan, dan sebagainya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu banyak menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, sebelumnya, kemudian, setelahnya. Oke, kita tadi sudah sama-sama belajar mengenai teks biografi. Kita sudah membahas mengenai pengertiannya, strukturnya, dan kaidahnya. Kalian juga tadi sudah melihat contoh-contoh teks biografi. Nah, selanjutnya Buna mau kasih tugas nih buat kalian. Kalian tuliskan tokoh yang menurut kalian inspiratif yang harus ditulis atau yang harus kita baca biografinya. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.